Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Astri Nur Istiami dan Pak Tirto Prakoso di kuliah Ekonomi Teknik dan Manajemen Produksi. Di video ini, kita akan mempelajari estimasi paling sederhana dari biaya modal pabrik atau estimasi kelas order of magnitude. Sebelumnya, kita sepakati dulu ya, lingkup biaya modal yang akan kita pelajari di modul ini adalah FCI. Masih ingat kan dengan gambar ini? FCI adalah komponen utama modal pabrik, meliputi biaya untuk merancang, mengadakan alat dan material, serta biaya untuk membangun pabrik itu sendiri. Untuk kelas estimasi yang paling sederhana ini, ada 3 metode. Tentunya ketiga metode ini memerlukan data tertentu sehingga kita dapat memperkirakan biaya modal suatu pabrik secara ringkas. Untuk metode pertama, kita perlu angka turnover ratio yang lazim untuk pabrik sejenis. Untuk metode kedua, kita perlu data FCI per ton kapasitas tahunan yang lazim untuk pabrik sejenis. Untuk metode ketiga, Anda memerlukan info biaya modal untuk pabrik sejenis. Pertama, metode turnover ratio. Turnover ratio atau rasio perputaran aset didefinisikan sebagai perbandingan antara hasil penjualan tahunan per total biaya modal alias FCI pabrik. Dengan kata lain, ini menunjukkan seberapa efisien sebuah pabrik menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Bedakan dengan turndown ratio ya, yang menunjukkan fleksibilitas pabrik berdasarkan kapasitas maksimum dan minimumnya. Tiap jenis pabrik memiliki kecenderungan nilai TOR tersendiri, sebagaimana tercantum dalam buku Cooper berikut. Artinya, jika kita ingin mendirikan pabrik yang sudah ada referensi TOR-nya, kita bisa memperkirakan biaya modal yang diperlukan dengan mengetahui hasil penjualan tahunan. Metode kedua, FCI per annual ton capacity. Seperti halnya metode turnover ratio, metode ini memerlukan referensi dari pabrik tipikal. Bedanya, informasi yang kita perlukan adalah referensi FCI per ton kapasitas per tahun. Dibandingkan metode TOR, metode ini relatif lebih sensitif terhadap waktu. Sehingga perlu diperhatikan, referensi yang dimaksud berasal dari tahun berapa. Karena kita perlu melakukan konversi dahulu dengan indeks harga. Ketiga, metode 7/10 rule. Ini serupa dengan metode yang kita temui dalam estimasi harga alat, di mana suatu referensi menyatakan bahwa perbandingan harga alat sebanding dengan perbandingan kapasitasnya yang dipangkatkan 0,6. Nah, dalam estimasi biaya modal pabrik, ada juga referensi yang membandingkan biaya modal pabrik-pabrik tertentu dengan kapasitasnya. Rupanya, data menunjukkan bahwa eksponen dari perbandingan kapasitas cenderung di sekitar 0,7. Karena itu, untuk pabrik-pabrik yang tidak diketahui eksponen referensinya, lazim juga diprediksi dengan pangkat 0,7. Oke, kalian sudah mengenali beberapa metode dari estimasi biaya modal yang paling sederhana. Di segmen video berikutnya, kita akan mempelajari estimasi yang lebih akurat dan melibatkan total biaya alat. Sampai jumpa!